Terlihat ya, saya izin share screen. Ya, apakah sudah terlihat screen saya? Sudah, Pak Dokter. Baik, terima kasih. Kita mulai ya. Oke, jadi nanti seperti biasa saya akan presentasi dalam lebih kurang 30 menit. Setelah itu selesai kita akan diskusi bersama. Ya, baik, terima kasih. Saya akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Dailami adibu auladakum ala salasin khisal hubbin nabiyikum wa hubbi ahlil baitihi wa qiraatul qur'ani fa inna hamlatal qur'anu fi dhillillahi yawma la dhillu dhillah ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi. Wa qala aidan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatuhlik. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Asyukru lillahi wahda alladzi an'ama alaina fi hadhihi lailah al mubarakah nastati wa nastamir dirasatana fi falsafati tafkir tabiyatul islamiyah wa fi hadhihi hisat thayyibah nurid an nabhas yata'allaq bi kaifa yakni manhajul bahas al-mabadi wa aidan ahamiyah wa yakni tanmiyatu tarbiyatul islamiyah ma'i Abdurrahman. Baik, terima kasih ya. Mohon nanti diinikan dulu sebentar. Ini yang baru yang baru hadirnya sebentar. Jadi biar semangat nih. Biar semangat ya. Nanti boleh di mute dulu ya. Boleh di mute dulu ini. Oke. Ya biasa ya. Nggak apa-apa, tenang aja. Oke, kita lanjutkan lagi. Nanti mohon ininya boleh ini ya. Oh, kayaknya saya minta bantuan ini ya untuk bisa dibantu untuk ininya apa? Bisa mute yang lain. Baik, kita lanjutkan ya. Di mata kuliah Filsafat Pemikiran Pendidikan Islam ya. Hari ini kita akan bahas tentang konsep filosofi tentang arti, prinsip, dasar dan tujuan pendidikan Islam ya. Nah, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 ya, dan juga surat Al-Baqarah ayat ke-31 dan banyak ayat yang lainnya yang membahas tentang Islamic education. Artinya ketika kita bicara tentang pendidikan agama Islam atau pendidikan Islam, maka mau tidak mau farudduhu ilallahi wa rasulih. Ai ila kitabillah wa ila sunnatin nabawiyah wa aidan ila aqwal al-a'immah ya, dan juga dari pendahulu-pendahulu kita yang soleh tentu saja ya. Ini pertama atau At-Taubah ayat 122 berbicara tentang sudah selayaknya ya, atau tidak elegan juga ketika semua orang itu pergi ke medan perang gitu ya. Hendaknya ada sebagian dari mereka ya, firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu
yatafaqahu fiddin, ya, yang mereka itu belajar, ya, karena belajar, ya, thalabul ilm itu juga bagian dari jihad fi sabilillah, ya. Kemudian di surat Al-Baqarah 31 ini yang sering saya bawa juga terkait dengan bagaimana wa'allama adamal asma'a kullaha, ya, Allah Subhanahu wa taala sebagai al-muallim, ya, al-muallim mengajarkan kepada Adam nama-namanya, ya. Kemudian juga firman atau sabda dari Nabi SAW, hadis riwayat Ad-Dailami, ini tentang bagaimana adibu auladakum ala salasin, ya. Didiklah, di sini ada kata adibu berarti adab, ya. Jadi terjemahnya kadang menggunakan didiklah, ya, anak-anak itu dengan 3. Pertama adalah hubun Nabi, ya, mencintai Nabi, kemudian hubu ahlil bait, mencintai keluarga Nabi, dan juga qiraatul Quran, yang membaca Al-Quran, ya, dan keutamaan dari pembaca Al-Quran, ya. Kemudian hadis riwayat Baihaqi, kun aliman, jadilah seorang yang berilmu, ya, au muta'alliman, atau yang belajar, atau mungkin mustami'an, atau yang mendengarkan, atau mungkin muhibban, ya, jadi orang yang mencintai ilmu. Mudah-mudahan, ya, ibu dan bapak sekalian, ustadz dan ustadzah sekalian yang pada malam hari ini mengikuti kelas ini, ya, ini adalah salah satu dari masuk ke dalam 3 kriteria, ya, insya Allah di sini alim, kemudian muta'alim, kemudian juga sama-sama ini semuanya, ya, selain saya berarti mustami, ya, mendengar, ya, pendengar. Nah, nanti setelah mendengar kita akan, ya, after listening, we have to talk, we have to speak, ya, about our knowledge, our ilm tentu saja, ya. Nah, dari ayat dan hadis ini kemudian kita berbicara tentang apa sih yang akan kita pelajari, ya. Jadi kompetensi yang ingin kita dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah terkait dengan tinjauan filosofis tentang hakikat dari pendidikan dan tentu saja pendidikan Islam, ya. Kenapa? Kita tahu bahwa prodi kita, program studi yang kita kuliah ini adalah Magister Pendidikan Agama Islam. Ya, yang kedua adalah tinjauan juga filosofi juga tentang prinsip dari pendidikan Islam. Jadi hakikat, ya, pengertian hakikat, kemudian prinsip, kemudian dasar pijakan sampai kepada tujuan pendidikan Islam. Ini yang paling penting. Jadi setelah belajar pertemuan pada hari ini, bisa mahasiswa akan mampu untuk menjelaskan, dan nantinya karena kita di level master, kita berada di KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, di level yang ke-8, sehingga bukan hanya mendeskripsikan tetapi juga mengembangkan, ya. Baik. Ya, ketika berbicara tentang sekolah gitu, ya, ternyata sejak zaman Yunani kuno itu sudah muncul istilah as is the state, so is the school, ya. Sebagaimana negara, seperti itulah sekolah, gitu. Artinya bahwa sekolah itu, ya, mirip dengan sebuah negara, ya, atau seperti, ya, negara itu seperti sekolahan gitu, ya. Jadi ada proses pembelajaran di sana. Ini konteksnya the republic, ya, tentang politik tentu saja gitu, ya. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa what you want in the state you put into school gitu, ya. Jadi apa yang Anda inginkan dalam negara harus Anda masukkan dalam sekolah. Nah, ini menjadi bagian dari yang disebut dengan kurikulum nasional, ya, di mana kita sebagai pendidik, ya, untuk memperbaiki, ya, negara ini, ya, dengan pendidikan gitu, ya, dengan mengajarkan dengan proses atau learning process gitu, ya. Nah, ini berbicara tentang correlation between politik and school or education. Oke, next, ya. Nah, ketika berbicara tentang pendidikan atau hakikat pendidikan, ya, saya ambil dari Marimba yang menyebutkan bahwa pendidikan itu adalah bimbingan, ya, atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Jadi di situ ada bimbingan, ada pimpinan yang dilakukan secara sadar, ya, dalam rangka mengembangkan potensi jasmani dan juga rohani.
ya. Nah, di sini berarti ada unsur-unsur nih dalam pendidikan, ya, merujuk pada marimba tadi itu ya. Pertama adalah usaha atau kegiatan yang bersifat bimbingan dilakukan secara sadar. Ini yang pertama ya. Yang kedua tentu saja ada pendidik ya, yang dia itu akan memimpin, membimbing dan juga menolong. Siapa? Yang berikutnya yaitu peserta didik, anak didik ya, mahasiswa dan juga di magister, di pasca sarjana gitu ya. Nah, kemudian dalam proses itu tentu saja ada namanya bimbingan yang ada dasar dan tujuan ya, istilah lain nanti berarti ada kurikulum. Ada bimbingan yang memiliki kurikulum ya. Kemudian dalam usaha itu terdapat alat-alat yang dipergunakan, berarti media yang dipergunakan ya. Dalam hal ini berarti kuliah kita itu menggunakan media Google Meet ini ya, melalui daring atau online ya. Jadi lebih kepada di sini yang pendidikan itu ya usaha sadar gitu dalam mengembangkan potensi manusia ya, atau potensi peserta didik ya. Nah, dari sini berarti ya bahwa pendidikan terbatas kepada pengembangan anak didik oleh pendidik ya. Jadi terdapat pengaruh dari orang per orang atau manusia lain secara sadar. Nah, ketika bicara tentang pendidikan, maka bagaimana dengan pendidikan yang dilakukan secara pribadi ya oleh alam dan lain sebagainya? Apakah itu juga termasuk pendidikan? Ya, biasanya kalau kita ada satu kejadian, ada satu permasalahan, biasanya bisa diambil hikmahnya gitu ya. Nah, ketika bisa diambil hikmahnya itu adalah proses pendidikan. Proses pendidikan. Wah, ini kayaknya kalau sudah dewasa pasti sudah memahami. Tapi kalau anak itu kan peserta didik kan biasanya belum memahaminya ya. Nah, sehingga kemudian dari sini, dari pemahaman ini, kalau marimba ini dia yang mengatakan bahwa pemahaman arti tersebut hanya bersifat kelembagaan saja ya, baik yang di keluarga, sekolah maupun masyarakat ya, dalam hal world view atau pandangan dunia. Jadi kalau kita melihat tadi definisi yang disebutkan oleh marimba ini, dia lebih melihat proses pendidikan itu pada atau dari perspektif lembaga pendidikannya ya. Nah, kemudian ini berarti dia ya kalau kita bicara pendidikan sekarang ini memang kelihatannya ya kesannya itu adalah lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikan itu ada yang formal ya, ada yang informal, ada yang non formal. Nah, sedangkan ya pendidikan atau hakikat dari pendidikan Islam, kita lihat perkataan dari Asy-Syaibani. Saya yakin ini Ibu dan Bapak sekalian sudah sering dengar, tapi nggak apa-apa lah kita ulang dulu gitu ya. Saya yakin sudah tahu nih ya. Jadi hakikat pendidikan Islam menurut Asy-Syaibani itu adalah proses pertumbuhan, membentuk pengalaman dan perubahan yang dikehendaki dalam tingkah laku individu dan kelompok. Ya, dan akan berhasil melalui interaksi seseorang dengan perwujudan dan benda sekitar serta alam sekelilingnya. Ya, di mana dia hidup, ya, benda yang ada di sekitarnya itu adalah bagian dari alam luas, tempat manusia itu sendiri dianggap sebagai bagian daripadanya. Nah, sehingga Asy-Syaibani ini lebih melihat bahwa pendidikan itu tidak hanya dipengaruhi oleh individu lain, tetapi juga interaksi dengan alam yang ada di sekelilingnya. Ya, jadi belajar itu tadi termasuk sebenarnya dilihat dari sisi media sebenarnya. Jadi belajar itu bukan hanya dari orang, dari guru, tetapi dari alam. Nah, ini kita bisa lihat nih bagaimana kalau dalam Islam misalnya kisah epik dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mencari keberadaan sang pencipta gitu ya. Nah, itu proses gitu ya. Nah, tapi kemudian di situ nanti ada unsur wahyu yang membimbing. Nah, ini kita juga kalau kita bicara tentang misalnya pemikiran atau cara berpikir ya, perkembangan dari ilmu pengetahuan di Yunani gitu ya sampai di Eropa itu akan kelihatan sekali tuh ya bagaimana proses cara berpikir mencari sebuah kebenaran, standar kebenaran, media atau alat yang dijadikan untuk mencari kebenaran sampai kepada sumber kebenaran itu sendiri ya. Jadi nanti kalau secara pendidikan secara umum gitu ya, itu berarti adalah ya proses mendidik ya, namanya juga pendidikan ya, proses mendidik
yang di situ tentu saja memerlukan adanya peserta didik, ya ada pendidiknya, ada kurikulumnya, ada media yang digunakan gitu ya. Nah itu dalam konteks berarti luas nih, bukan hanya lembaganya saja, tetapi juga dari sisi prosesnya. Ya, sehingga kita melihat kalau pendidikan Islam berarti ya sudah cukup jelas tuh, berarti proses pendidikan ya untuk mengajarkan norma-norma Islam dalam konteks ya tentu saja pendidikan Islam itu sendiri ya. Nah, hakikat pendidikan dalam Islam kita tahu nih ya dalam pendidikan Islam itu ada minimal itu ada 4 ya istilah. Dan masyarakat dan Bapak sekalian ini memiliki karakter, history, juga tujuan yang kadang itu berbeda. Nah, kita langsung masuk kepada pembahasan berarti apa nih di balik istilah yang pertama adalah at-ta'lim, yang kedua adalah at-ta'dib, kemudian juga ada riyadhah ya dan juga at-tarbiyah ya. Minimal ada 4 ya istilah ya, taklim, takdib, tarbiyah dan juga riyadhah ya. Nah, kalau taklim biasanya kalau sekarang majelis taklim gitu ya. Jadi yang mengajarkan allama yu'allimu takliman. Jadi proses untuk mendapatkan ilmu ya. Sementara Naqib Al-Atas menyebutkan bahwa takdib itu adalah istilah yang paling tepat yang digunakan untuk menggambarkan pengertian pendidikan ya. Pendidikan itu dari translate daripada education gitu ya, to educate gitu ya. Itu juga kita pahami juga membimbing sebenarnya itu ya, to educate gitu ya. Nah, sementara kalau tarbiyah itu adalah dia biasanya lebih luas ya, pendidikan dalam istilah ini mencakup juga pendidikan untuk hewan gitu ya. Jadi untuk hewan ya, binatang itu juga bisa sebagai juga pendidikan dalam artian itu mengajarkan, melatih gitu ya. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang takdib berarti kita paham dari kata adaba ya, masa adab yu'adibu takdiban ya, yang kata-kata dari adab, adabun, adab ya, mirip-mirip dengan akhlak gitu ya, tidak sama ya, tapi agak memiliki kesamaan ya. Kemudian juga agak dekat dengan etika, walaupun kalau secara detail sebenarnya berbeda juga. Nanti saya mau tanya nih, apa beda antara akhlak, takdib, akhlak, adab dan juga etika. Tapi intinya adalah adab itu lebih kepada pengenalan dan juga pengakuan tentang hakikat ya, bahwa pengetahuan dan juga wujud bersifat teratur secara hierarkis ya, sesuai dengan berbagai tingkat dan derajat tingkatan mereka ya, dan juga tentang tempat seseorang yang tepat dalam hubungannya dengan hakikat itu, serta kapasitas dan potensi jasmaniah, intelektual maupun rohaniah seseorang ya. Jadi takdib ini dia apa ya, teoritis apa ya, jadi lebih teoritis sifatnya gitu ya. Padahal kalau kita lihat berarti inti dari pendidikan Islam itu adalah usaha agar orang mengenali dan mengakui tempat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Jadi tarbiyah ataupun pendidikan Islam itu adalah proses ya, mengenalkan kemudian juga membimbing ya manusia, atau membimbing ya manusia ya, atau peserta didik lebih spesifik untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya. Wah, ini sangat spesifik sekali. Nah, dari sini kita bisa nanti saya bisa tanya satu-satu, berarti pendidikan Islam itu apa ya gitu ya. Oke, yang berikutnya ya, ketika bicara tentang pendidikan Islam tadi ada kata-kata tarbiyah dari kata roba yarbu ya, yang artinya itu adalah bertambah ya dan juga tumbuh. Ini boleh lihat nanti di surat Rum ayat ke-39 ya. Nah, kata-kata tarbiyah ini juga kata robia yarba yang berarti juga menjadi besar ya, jadi dia tumbuh menjadi besar. Kata roba yarubu yang berarti itu memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga dan juga memelihara. Makanya kita dalam surat Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya, Rabbul Alamin itu Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi lebih mulai dari menciptakan, kemudian juga mengurus, tentu saja memiliki, menguasai ya, kemudian juga memelihara, menjaganya, melestarikannya, memperbaikinya juga, itu adalah Rabb
ya. Kalau alam berarti Rabbul Alamin, ya. Ini dari Abdurrahman An-Nahlawi. Kemudian Imam Al-Baydawi ya dalam tafsirnya itu menggunakan kata-kata Rob, itu ada juga kaitannya dengan akar katanya dari tarbiyah, ya, yaitu menyampaikan sesuatu sedikit demi sedikit sehingga sempurna. Nah, jadi step by stepnya. Ya, jadi di sini kita lihat nih ada 4 unsur pendidikan yang menurut Abdurrahman Albani, yaitu ada pertama dalam menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang dewasa. Ya, ini berarti tarbiyahnya lebih kepada peserta didik, ya. Kemudian mengembangkan seluruh potensi, kemudian mengarahkan seluruh fitrah dan potensi menuju kesempurnaan, kemudian dilaksanakan secara bertahap. Ya, berarti dalam hal ini yang namanya pendidikan dalam Islam itu adalah pengembangan seluruh potensi anak didik secara bertahap menurut ajaran Islam. Jadi mengembangkan, ya, nanti agak dikit hampir sama dengan bimbingan. Kebetulan saya mengajar di bimbingan dan konseling gitu ya. Jadi bimbingan itu ya bagaimana seorang muallim, seorang guru itu bisa menjelaskan ataupun juga bisa menemukan potensi dari seorang siswa, ya. Setelah ditemukan potensinya kemudian dikembangkan, ya. Nah, dalam proses mengembangkannya itu tentu saja dalam bingkai ajaran Islam, ya. Nah, ini berarti maknanya bimbingan itu dekat sekali dengan apa? Dengan tarbiyah. Oke. Berikutnya, ya, kalau Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaninya, akhlak dan juga keterampilannya. Ini kalau saya agak lebih komprehensif, ya. Jadi bagaimana mendidik manusia untuk menjadi humanism, manusia seutuhnya, manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dia bisa mengoptimalkan akal dan hatinya, kemudian juga rohani dan jasmaninya, akhlak dan juga skillnya. Ya, kenapa? Karena pendidikan dalam Islam itu berupaya untuk menyiapkan manusia itu untuk hidup baik, ya, untuk hidup baik dalam keadaan damai ataupun perang, menyiapkannya untuk menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kejahatannya, manis dan pahitnya. Jadi paham banget ya, pokoknya pendidikan itu adalah proses untuk bagaimana membimbing seorang peserta didik, ya, untuk mampu, ya, dia itu tadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga memiliki atau menjadikan dia itu sebagai manusia seutuhnya. Ya, kemudian ada tokoh pendidikan Islam yang cukup terkenal, yaitu Hasan Langgulung, yang secara lebih modern, ya, menyebutkan bahwa pendidikan Islam itu adalah suatu proses menyiapkan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan kemampuan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal dan memetik hasilnya kelak di akhirat. Nah, ini kita akan menemukan bagaimana karakter dari pendidikan Islam. Ingat ya, jadi program studi kita adalah pendidikan, program studi Magister Pendidikan Agama Islam. Oke, ya, jadi pendidikan agama Islam berarti adalah proses pembentukan individu. Proses pembentukan individu berdasarkan ajaran-ajaran Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan tugas fungsi yang diemban oleh pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya yang berlangsung sepanjang hayat. Talabul ilmi, ya, minal mahdi ilal lahdi. Oke, itu adalah pengertian dan juga hakikat dari pendidikan, ya, Islam atau Islamic education. Oke, next berikutnya adalah prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam. Ya, nanti boleh dibandingkan, ya, nanti kalau untuk bacaan itu boleh dibandingkan antara pendidikan yang sifatnya umum dengan pendidikan yang Islamik tentu saja, gitu ya. Jadi kita tidak melakukan bahwa yang namanya ide mengenai prinsip dasar pendidikan, yaitu banyak tertuang di dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Jadi kayak gimana sih, seperti apa sih pendidikan di dalam Islam? Nanti kita bisa bandingkan dengan pendidikan secara nasional, gitu ya. Mungkin juga pendidikan dalam sistem kepercayaan yang lainnya, gitu ya. Seterusnya, misalnya nih ya, sebagai contoh mungkin
Nah, jadi misalnya dalam konsep pendidikan agama misalnya Hindu gitu ya, atau dan Buddha juga mungkin mereka itu adalah menjadikan ya agar tidak terjadi karma gitu ya, artinya itu agar mereka itu bisa abadi, tidak kembali dilahirkan dan masuk nirwana gitu ya. Nah, konsepnya dalam Islam kan berarti berbeda. Konsep dalam Islam adalah berarti bagaimana seseorang itu agar mampu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan mendapatkan ridhonya. Tentu saja di situ harusnya ada unsur skill tadi yang sudah disebutkan, kemampuan untuk dia bisa itu melaksanakan peribadahan dan juga muamalahnya. Oke ya, nah itu sebagai contoh saya sebenarnya gitu ya, karena jelas sekali ya, jadi prinsip dasarnya itu adalah ya ada dalam Al-Quran, hadis, perkataan para ulama gitu ya, dan juga mungkin tokoh-tokoh yang aplikasikan ataupun juga mengimplementasikan dari nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya, An-Nahlawi menyatakan bahwa pendidikan sejati atau maha pendidikan adalah Allah yang telah menciptakan fitrah manusia ya, dengan segala potensi dan kelebihan, serta menetapkan hukum-hukum pertumbuhan, perkembangan, dan juga interaksinya. Sekaligus jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi prinsip dalam pendidikan Islam itu berarti ya nanti bisa sifatnya itu adalah robaniyah, ya, atau mungkin ilahiyah gitu ya. Tapi nanti ada juga unsur insaniyah, ada unsur kemanusiaannya. Pertama sifatnya adalah ilahiyah, ya ketuhanan gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah insaniyah, ya kemanusiaannya, dan juga mungkin ada semacam sebagai khalifah ya, sebagai penanggung jawab, sebagai pemimpin, sebagai pengelola alam semesta ya, minimal ada 3 prinsip itu ya. Nah, kalau secara detail bisa saja kita sebut misalnya prinsip dalam pendidikan agama Islam itu pertama adalah prinsip integrasi ya, di mana suatu prinsip tentu saja itu harus dianut ya, seharusnya dianut bahwa dunia ini merupakan jembatan menuju kampung akhirat. Ini adalah prinsip pendidikan agama Islam. Jadi dia ada integrasi, ya, ada korelasi, ada penyatuan gitu ya, penyatuan antara dunia dan juga akhirat gitu ya. Nah, perilaku yang terdidik dan nikmat Allah Subhanahu wa taala apapun yang didapat dalam kehidupan harus diabdikan untuk mencapai kelayakan itu, terutama mematuhi keinginan atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi kama qala Allah azza wa jalla fi suratul Qasas, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, walat wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, ya. Jadi wabtaghi, carilah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu ya, berupa kebahagiaan kampung akhirat. Ya, jadi visinya itu adalah ke depan, ke akhirat, tapi jangan lupa walatansa nasibaka minad dunia, dan jangan juga melupakan melupakan ya bagianmu ya, bagian Anda itu di dunia ya, karena kita memang masih di dunia, tapi kemudian itu dijadikan sebagai jembatan ya. Ayat ini jelas ya menunjukkan adanya prinsip integritas, di mana diri dan segala yang ada padanya itu dikembangkan pada satu arah, yaitu kebajikan dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi prinsip dalam pendidikan Islam itu adalah integrasi. Jadi kalau kita lihat ya, kalau pendidikan sifatnya umum ya dia hanya yang mendidik saja, paling menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang beretika gitu ya. Apalagi mungkin kalau pendidikan ekonomi itu mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal sedikit mungkin gitu ya. Atau mungkin dalam konteks misalnya fisika, misalnya dia mencari sebuah korelasi, sebuah hubungan untuk mencapai sebuah tingkat ilmu pengetahuannya yang tinggi ya, dan sebagainya. Jadi kalau pendidikan atau agama Islam itu sudah sangat jelas sekali, di sana ada integrasi antara
ilmu visinya adalah ke akhirat, tetapi juga dunianya juga dibawa gitu ya, walatan sana sibaka minad dunya. Ini ayat ini Al-Qasas ayat 77 ini menjadi istilahnya itu yang juga biasa kadang yang muncul di masyarakat yang ikmal di dunia ka'annaka ta'ishu abada ya. Kemudian juga ikmal di akhirat ka'annaka tamutu ghadan ya, tamutu ghadan gitu ya. Jadi lakukanlah ya, ikmal, laksanakanlah, kerjakanlah amal-amal dunia itu seolah itu akan hidup selamanya ya, dan lakukanlah amal budaya seolah engkau itu akan meninggal besok gitu ya. Ini adalah perkataan yang sifatnya itu perkataan ya ulama yang baik gitu ya, laisa minar riwayah atau minal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah ayat ini tadi adanya proses atau adanya prinsip integrasi ya, integrasi sekali lagi ya. Yang kedua yang berikutnya itu adalah apa yang disebut dengan keseimbangan atau balance ya. Kita dengar beberapa kali istilah-istilah apa yang dimaksud dengan balance nih. Ada sedikit debatable sebenarnya itu keseimbangan. Kayak gimana sih keseimbangannya perlu dijelaskan gitu ya. Keseimbangan di sini maksudnya adalah keseimbangan antara material dengan spiritual, unsur jasmani dan rohani. Nah, ini menjadi nanti satu metode yang menarik juga nih untuk kita perdalamnya. Kenapa? Karena banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya iman dan amal ya, iman dengan amal ya, di sini tidak kurang dari 67 ayat yang menyebutkan tentang iman dan amal secara bersamaan ya, secara implisit menggambarkan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya antara iman ya dengan amal. La yu'minu ahadukum ya ta'al la yu'minu ahadukum hatta yukrimu dhaifahu au duyufuhu au yukrimu ya misalnya jarahu ya, tidak beriman layak nilu imanan, tidak sempurna iman seseorang itu jika dia itu tidak memuliakan tetangganya, memuliakan tetamunya, ya mungkin juga memuliakan yang lebih tua juga gitu ya. Nah ini juga kita lihat dalam surat Al-Asr ya, A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat ya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi antara iman al-iman ya, kemudian al-amal soleh, amal soleh tadi tawassaw bil haqq dan tawassaw bis sabr itu adalah bagian juga dari amal. Berarti ada keseimbangan ya, makanya ada beberapa orang menyebutkan al ilmu qoblal qaul wal amal. Ada juga nanti saya tambahkan al amal ba'dal ilm wal qaul gitu. Jadi amal setelah setelah memiliki ilmu dan juga perkataan gitu ya. Nah ini prinsip keseimbangan. Yang berikutnya adalah prinsip persamaan ya. Artinya prinsip ini berakar dari konsep dasar tentang manusia yang memiliki kesatuan asal. Ya tadi tidak ada derajat dalam artian itu dari jenis kelaminnya, kedudukan sosial, bangsa maupun suku, ras dan warna kulit. Ya kan? Kalau dikatakan juga inna khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, bahkan dikatakan dalam riwayat itu juga tidak ada perbedaan antara Ajam dengan Arab gitu ya, tidak ada beda ya derajatnya antara orang Arab dengan orang non Arab illa taqwa ya, kecuali dengan ketakwaan tentu saja ya. Nabi SAW juga pernah bersabda bahwa siapapun di antara seorang laki-laki yang mempunyai seorang budak perempuan lalu diajar dan didiknya dengan ilmu dan pendidikan yang baik, kemudian dimerdekakannya, maka itu mendapatkan 2 pahala. Di sini ada proses bagaimana mengajarkan dan juga mengajarkan di sini dalam konteks ya tentu saja ulum ya, qauliyah dengan ulum ya tentu saja kauniyah ya. Jadi sebenarnya biasanya kalau yang itu selalunya adalah ilmu agama, tapi kemudian itu sebenarnya bagian dari seolah itu ilmu agama itu ya hanya yang kauliyah saja, padahal tidak gitu ya. Kalau kita berprinsip bahwa yang namanya ilmu itu ya tadi tidak ada dikotomi dalam artian ketika belajar matematika, ketika belajar biologi, ketika belajar fisika, itu sejatinya sedang belajar ayat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kauniyahnya
gitu ya. Ini Rawahul Bukhari terkait dengan ajar ketika kita takdib ya atau tarbiyah kepada a'immah atau kepada al-ima gitu ya, bukan ima ya. Oke, kemudian yang cukup sering kita dengar juga adalah tadi thalabul ilmi minal mahdi ila lahdi ya. Jadi bahwasanya pendidikan itu adalah dalam istilah long life education ya, pendidikan seumur hidup. Ya, jadi kita belajar lagi nih, alhamdulillah nih ibu dan bapak sekalian, teman-teman semua bisa belajar lagi. Ya mungkin di usianya mungkin ada yang kepala 3, kepala 4, mungkin ada yang kepala 5 juga gitu ya. Nah kita belajar lagi karena dengan belajar kita akan mampu untuk mengoptimalkan ya peran otak atau akal kita gitu sehingga akan semakin berkembang. Apalagi belajar di level master ini tentu saja berbeda ya dengan yang ada di level degree ya di sarjana gitu ya. Subhanahu wa ta'ala ya dalam surat Al-Maidah ke-9 ya, siapakah yang bertaubat sudah kezaliman dan memperbaiki dirinya maka Allah menerima taubatnya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-Maidah 39. Ya, kemudian yang berikutnya juga ada prinsip keutamaan ya, di mana prinsip ini ditegaskan bahwa pendidikan bukan hanya proses mekanik melainkan proses yang mempunyai ruh, di mana segala kegiatannya diwarnai dan ditujukan kepada keutamaan atau fadilah gitu ya, fadilah atau keutamaan ya. Di situ ada nilai moral, etika, adab gitu ya, dan nilai moral yang paling tinggi tentu saja adalah tauhidullah ya, bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, nah prinsip keutamaan ini ya tentu saja pendidik itu bukan hanya bertugas menyediakan kondisi belajar bagi subjek pendidik, tetapi lebih dari itu membentuk kepribadiannya dengan perlakuan dan keteladanan yang ditunjukkan kepada atau ditunjukkan oleh pendidik itu sendiri. Ya, ini menjadi hal yang menarik ketika Nabi SAW bersabda, hargailah anak-anak muda, baikkanlah budi pekerti mereka. Jadi bagaimana adibu auladakum gitu ya, misalnya tadi ada diperintahkan untuk kalau di ayat Al-Quran jelas sekali, wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Nah itu adalah prinsip-prinsip dalam pendidikan agama Islam. Yang berikutnya bahwa fungsi dari pendidikan Islam itu adalah menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan tugas pendidikan berjalan dengan lancar. Jadi kenapa harus pendidikan Islam? Ya baik itu lembaga ataupun prosesnya, karena di sana itu untuk menyiapkan, menyediakan fasilitas dalam konteks itu segala hal yang dapat memperlancar, yang dapat menjadikan proses pendidikan itu berjalan dengan baik. Ya, nah dalam hal ini berarti secara garis besar itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah seperangkat teknik atau cara memberikan pengetahuan, keterampilan, tingkah laku. Keterampilan dan tingkah laku ini disebut dengan apa? Metodologi belajar atau metode belajar. Wah, kalau saya ngomong terus gitu ya, oh ini lecturing gitu ya, jadi ceramah terus gitu ya, bosan nanti ya. Oke, tapi sedikit lagi, tenang ya. Jadi yang pertama ini adalah kita lebih kepada metode pembelajaran, ini sangat banyak sekali. Saya pernah baca satu buku tentang metodologi atau metode pembelajaran itu lebih dari 35 cara belajar. Ini kayaknya yang udah senior nih, yang udah biasa jadi guru, tahu nih bagaimana teknik-teknik dalam pembelajaran. Kita pernah buat pelatihan juga di YouTube saya, ada juga tentang model-model pembelajaran ya, tapi waktu itu memang untuk di perguruan tinggi gitu ya. Tapi kalau di tingkat dasar, menengah gitu ya, atas itu juga ada beberapa perbedaan. Oke, yang kedua seperangkat teori yang maksudnya untuk menjelaskan dan membenarkan penggunaan teknik dan cara-cara tersebut. Ini biasanya terkait dengan pengembangan dari evaluasi. Ya, misalnya tadi ya saya katakan kalau umpamanya kita lecturing terus gitu, ceramah terus, orang ya, ini kayaknya udah pada ngantuk nih gitu ya, harus kita tanya satu-satu nih. Tapi tenang dikit lagi ya. Yang berikutnya yang ketiga adalah seperangkat nilai, gagasan atau cita-cita sebagai tujuan yang dijelmakan serta dinyatakan dalam pengetahuan. Ini lebih kepada tujuan ya dari pembelajaran itu sendiri ya. Oke, kemudian dasar dari pendidikan Islam
Ini tadi karena kita bicara tentang mata kuliah kita ya, filsafat pemikiran pendidikan agama Islam. Ya, jadi dalam setiap aktivitas manusia, instrumen transformasi ilmu pengetahuan, budaya dan sebagai sosial atau agent of change, ya, pendidikan memerlukan satu landasan fundamental atau dasar yang kuat, ya. Nah, dasar pendidikan Islam adalah suatu totalis pendidikan yang wajib bersandar pada landasan dasar sebagaimana yang kita bahas. Kita tahu nih ya. Jadi landasan dasarnya itu adalah pertama Al-Qur'an, jelas sekali ya. Tadi ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Ini semuanya sudah sepakat gitu ya. Sudah sepakat bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sebagai sumber utama dalam pembelajaran, ya, metodenya, materinya, kurikulumnya. Tinggal kita bisa mengembangkannya. Ya, ada Al-Qur'an, ya, kemudian tentu saja hadis, ya, tentu saja, kemudian nanti ada ijtihad juga, ya, terkait juga dengan bagaimana aspek-aspek pendidikan, ya, yang tadi nilainya, ruhnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, tapi kemudian bisa berkembang menjadi model ijtihad. Ya, nah, ijtihad pendidikan atau ijtihad taklim atau tarbiyah inilah yang kemudian ya memiliki mungkin banyak variasi di masyarakat, ya, variasi di masyarakat. Misalnya pada masa lalu ketika mendidik seorang anak agar disiplin gitu ya, maka dia menggunakan punishment, ya, iqab gitu ya, hukuman. Yang tidak sholat misalnya, terutama dulu di pesantren itu, kalau yang tidak sholat, ya, kalau tidak sholat kebangetan sih ya, maksudnya nggak sholat, bukan tidak sholat ya, yang sholatnya terlambat misalnya jamaahnya, yaitu mungkin zaman dulu masih ada yang dipukul tuh ya, pakai bambu atau mungkin pakai lidi gitu ya, pokoknya dipukul lah, pokoknya dihukum gitu ya. Nah, sekarang apakah hal itu masih efektif gitu ya atau tidak gitu ya? Kemudian juga hukuman, kalau dalam Islam itu ya ketika seseorang itu melanggar gitu ya, kalau konteksnya lebih luas kan berarti kalau seorang itu misalnya ini harus mulai dari rajam gitu ya, menakutkan sekali kalau itu ya, ada di kisos gitu ya, ada di had gitu ya, dan lain sebagainya ya, termasuk mungkin yang kalau kisos dengan rajam itu agak-agak inilah ya, agak ngeri, dan yang melaksanakan harus oleh amri gitu ya. Tapi had juga sama sebenarnya. Di had itu berarti kayak gimana nih kalau orang itu mencuri gitu ya, kemudian harus dipotong. Wah, konteksnya kayak gimana nih? Wah, kayaknya ini boleh juga nih kita mau diskusikannya tentang iqab fil Islam sebagai bagian atau implementasi dari tarbiyah atau pendidikan dalam Islam ya. Nah, ini menjadi menarik nih ya. Nah, dalam konteks ijtihad pendidikan ini yang kemudian memunculkan kemarin itu mulai dari adanya pesantren, kemudian juga madrasah, kemudian sekolah Islam terpadu ya, kemudian nanti pengembangannya akan banyak sekali, termasuk juga kurikulum ya. Yang paling penting yang ini adalah tadi cara gitu ya, cara misalnya begini. Tadi tujuan dari pendidikan agama Islam itu kan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk merasakan kehadirannya, untuk melaksanakan atau untuk mau melaksanakan seperti apa nih? Wah, ini kayaknya agak cukup mendalam ini ya. Jadi bagaimana sih sebenarnya mengenalkan ya, atau mungkin agar mendekatkan ya, muraqabah gitu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar lebih dekat gitu ya. Maka berbagai corak ya, saya sebut dengan istilah ijtihad ya, untuk bagaimana seseorang itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya boleh bagikan, ada yang sifatnya mungkin dia logis ya, ada juga yang mungkin sifatnya mirip seperti kemarin ya, dalam proses mendapatkan ilmu. Ada tajribi ya, kemudian juga ada irfani, ada bayani ya, kemudian juga ada isyari ya, lebih kurangnya ada seperti itu. Tapi boleh juga kita gunakan secara spesifik. Jadi pertanyaan begini, bagaimana cara mendidik seseorang agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita bisa lihat dalam our history ya, dalam sejarah Islamic civilization ya, bagaimana proses dari upaya-upaya itu yang dilakukan
Ya mungkin kalau zaman sekarang ini, kalau kita melihat, orang ada yang mungkin apa ya, berdiri gitu ya, berdiri apa duduk diem gitu ya di satu tempat yang sepi, ini kayak apa ya, kayak semedi gitu ya. Konteksnya karena mungkin sekarang orang berpikir itu lebih yang tekstual revivalis gitu ya, tekstual revivalis gitu ya. Padahal itu sebenarnya adalah sebuah upaya gitu ya. Ada juga mungkin dengan apa, dengan pikir-pikir tertentu, dengan apa intonasi tertentu gitu itu dianggap sebagai riadoh atau mungkin cara metode. Ini yang selalu saya pikirkan gitu ya dari zaman dulu. Kemudian juga misalnya ada tarian Rumi misalnya gitu ya. Mereka dengan suara, kalau dengan nada itu biasanya Al-Farabi ya, kemudian juga Rumi sendiri dengan gerakan, dengan suara, dengan tarian itu sebagai upaya juga gitu, sebagai sebuah upaya. Nah, seperti apa sebenarnya ini? Oke, we can discuss about it ya. Ini bicara tentang ijtihad apa? Tarbiyah. Nah, kemudian tadi saya sebut dengan istilah apa? Dengan al-kaun atau kauniyah. Ya, kauniyah ini adalah saya lebih melihat kepada bagaimana ciptaan semesta atau alamin. Ya, alamin. Tadi Rob ini alamin. Jadi apa? Ayatul kauniyah. Ya, ini kita lihat dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat ketiga. Ya, wa huwallazi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli samarat fiha zawjaini isnaini yaghshal laili wan nahar aw an-nahar anna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Ini mohon maaf ya sedikit ini di apa Arabiknya ya. Allah Subhanahu wa taala yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung, sungai-sungai padanya, anhar, dan dia menjadikan buah-buahan itu berpasang-pasangan. Allah jualah yang menutup malam kepada siang, yaghshal laili wan nahar, lailan nahar, ya, kemudian sungguhnya yang paling mungkin terdapat tanda-tanda ayat ya liqaumi yatafakkarun, ya, bagi orang yang mau berpikir atau bagi kaum yang berpikir. Nah, cara berpikir, metode berpikir, kemudian alat tool untuk berpikir, ini yang kemudian kita gunakan dalam konteks mata kuliah ini. Jadi lebih mendalam ya. Jadi bukan hanya ya udah kalau pendidikan Islam seperti itu, kemudian seperti apa nih materinya, kurikulumnya, metodologinya, ya termasuk juga tadi tujuannya. Langsung sampai kepada the goal of Islamic education. Ya, tujuan pendidikan Islam ini kita ambil misalnya dari kongres ini sudah sering dibahas sekali ya, kongres sedunia kedua tentang pendidikan Islam tahun 1980 di Islamabad ya, yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan kepribadian manusia secara menyeluruh dan seimbang yang dilakukan melalui latihan jiwa. Ingat nih, jadi ada latihan jiwa, kemudian akal pikiran, intelektual, diri manusia yang rasional, dan juga perasaan indera. Ya, perasaan indera gitu ya. Jadi rasa. Nah, kayak gimana nih olah rasa, olah jiwa, olah akal, olah rasional. Bagaimana caranya? Wah, saya mau nanya nih ya. Kemudian pendidikan ya hendaknya itu mencakup juga pengembangan seluruh aspek fitrah peserta didik, ya, spiritual, intelektual, ya, kemudian imajinasi, fisik, ilmiah, bahasa, ya, kemudian juga baik yang sifatnya individual ataupun kolektif, ya, mendorong semua aspek tersebut berkembang ke arah kebaikan dan kesempurnaan. Dan tujuan terakhir dari pendidikan Islam itu ada terletak pada perwujudan, ya, ketundukan, istislamu lillahi bitauhid gitu ya, wal inqiyadulahu bi ta'ah, ya, ketundukan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara pribadi, community maupun juga seluruh umat manusia. Jadi ini adalah tujuan dari pendidikan Islam berdasarkan kongres yang kedua tentang pendidikan Islam, ya, in Islamic education. Saya ini harus dipahami nih, harus bisa nih ya. Nah,
ada Muhammad atau Umar Muhammad At-Tumi As-Saibani yang merinci dari tujuan-tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Yang pertama adalah tujuan sifatnya itu individual, yaitu berkaitan dengan perubahan individu yang diinginkan pada tingkah laku, aktivitas dan pencapaiannya, serta pada pertumbuhan yang diinginkan, juga persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Jadi dia ada yang sifatnya tujuan individual, ya, ada tujuan sosial berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan pembentukan masyarakat yang diinginkan. Ini menarik ya ketika kita bicara tentang tujuan sosial, karena banyak juga nih ya orang yang dia itu apa ya, mungkin soleh secara personal tetapi kurang soleh secara sosial. Dia baik orangnya, Masya Allah ya, luar biasa ibadahnya gitu ya, sholatnya, saumnya, zakatnya gitu ya, tapi ketika berinteraksi dengan masyarakat kok kurang bagus gitu ya. Ada juga tadi yang mungkin akidahnya bagus gitu, tapi kok akhlaknya itu kurang, adabnya itu kurang, gitu ya. Jadi ini adalah tujuan-tujuan sosial juga, makanya adanya sekolah gitu ya. Sebenarnya tadi kalau dalam tadi li ta'aruf itu juga sebenarnya jelas tuh, di situ ada tujuan sosial. Kenapa sih harus ada orang Papua, harus ada orang misalnya orang Eropa, orang Arab, orang ya Jawa, orang Sunda, orang Padang dan sebagainya, yaitu adalah li ta'aruf itu berarti dia ada proses, nggak mungkin tiba-tiba kemudian kenal tahu, ya tidak seperti itu, ada proses. Bahkan nanti kalau dalam konteks ilmu antropologi misalnya, kita akan menemukan ya memang harus memahami bagaimana budaya itu berbeda gitu ya, budaya, cara berpikir, cara hidup dan lain sebagainya, karakter itu berbeda ya, dan manusia memang diciptakannya seperti itu ya, masing-masing memiliki karakternya sendiri gitu ya. Nah ini saya yakin ibu bapak sekalian sudah biasa lah ya, nggak usah diajarin lagi gitu ya. Kayak tujuan profesional biasa berkaitan dengan bagian pendidikan, pengajaran sebagai ilmu ya, science atau arts gitu ya, seni dan juga skill ataupun keterampilan. Jadi tujuannya tidak hanya tadi satu gitu ya. Jadi begini, kalau kita bilang tujuan pendidikan agama Islam itu apa? Oh, untuk agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridhonya, ya betul gitu ya, betul di situ, tapi dia sangat general dan spesifiknya itu adalah individual spiritual gitu ya. Sementara sosialnya kan sebenarnya sih nempel di dalamnya, bisa aja kita sampaikannya. Itu kan berarti kalau orang yang istilahnya itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala atau untuk mendapatkan ridhonya, berarti kan dia harusnya baik secara sosial, tapi dia tidak secara tekstual tertulis gitu ya. Termasuk juga tadi akan ada ketimpangan nih ketika tujuan pendidikan Islam itu kemudian arahnya itu hanya spiritual gitu, tidak di breakdown, tidak diturunkan ya. Itu nanti akan ada gap jembatan ya, bukan jembatan tapi ada gap ya, ada semacam pemisah, jurang pemisah antara pendidikan, sistem pendidikan umum seperti ini, sistem pendidikan Islam itu seperti ini. Jadi gini, sistem pendidikan umum kesannya itu adalah hanya duniawiyah gitu ya. Sementara sistem pendidikan Islam walaupun mengklaim itu adalah dunia akhirat, tapi kesannya itu ukhrawi sentris. Benar juga ya, harus ukhrawi sentris gitu. Tapi mungkin ada sedikit yang hilang, misalnya begini. Dan ini terjadi juga pada masa-masa setelah kehancuran Baghdad, di mana kekuasaan Islam tidak ada, kemudian orang-orang itu juga sudah tidak ada pemimpinnya, pemimpin dengan yang kecil-kecil, akhirnya mereka kemudian lari kepada dunia spiritual. Ketika mereka lari ke dunia spiritual, seolah-olah itu dunia itu udah nggak penting. Ya, sehingga nanti dalam konteks filsafat misalnya ada satu pemikiran yang sangat mungkin sangat ini ya, sangat berbeda lah ya, saya nyebutnya itu adalah pemikiran dari Ibnu Sab'in. Ya, Ibnu Sab'in ini salah satu tokoh ya yang menyebutkan bahwa dari apa yang ada di dunia ini adalah fata morgana gitu ya. Artinya tidak real gitu ya. Jadi tidak semua itu hanya fata morgana, hanya bayangan. Nah ya, bahkan ada beberapa ini yang mungkin sangat juga berbeda. Ya udah, kita fokus ke akhirat saja gitu. Dunianya nanti ngikutin. Kalau nggak ngikutin, kalau nggak kita usahakan ya nggak bisa juga. Makanya tadi ada Al-Qasas 7 wala tansa nasibaka minad dunya.
bukan seimbang sih ya, nanti kata-kata seimbang nanti disalahkan 50-50 gitu itu seimbang, bukan. Nah, tetapi ada tujuan yang besar gitu ya, tapi ada tujuan yang juga terkait dengan keduniaan. Kuliah kita ngapain misalnya gitu ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa kalau kita kuliah kemudian ingin mendapatkan ijazah saja, ingin mendapatkan gelar itu syirik gitu ya. Ya benar juga sih perspektifnya gitu ya. Tapi tidak juga ketika saya kuliah itu pengen misalnya ya dapat ijazah, dapat gelar ya itu ya sebagai tambahan bukan yang utama ya sah-sah saja gitu ya, boleh gitu ya. Tapi kemudian tidak juga mengurangi yang utamanya itu ya, yaitu apa, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan jadi kita juga harus seimbang, tidak seimbang. Kita juga harus adil, lebih tepatnya harus adil ketika oke ada tujuan yang seperti ini, ada tujuan seperti ini. Jadi tidak kemudian hanya menggunakan satu istilah saja gitu ya. Kalau istilah ini saja tidak didetailkan maka bisa jadi akan salah perspektif di masyarakat. Tugas kita adalah untuk menjelaskan. Ya, nah ini nanti terkait dengan pengertian ruang lingkup, kemudian pendekatan kajiannya, ontologi, epistemologi, aksiologi, semuanya akan dibahas bersama. And the last, kebanyakan orang mengatakan bahwa kecerdasanlah yang melahirkan seorang ilmuwan besar. Mereka salah, karakterlah yang melahirkannya. By Einstein. Okay, this enough from me, and we can discuss about Islamic education, pemikiran basic filosofinya dan juga cara berpikir serta metodologi yang digunakan. Terima kasih. Ada 29, 28 mahasiswa pada malam hari ini, agak-agak gelap sedikit gitu ya. Lampunya nggak dinyalakan, tapi menarik sekali. Jadi hari ini kita bicara tentang hakikatnya sudah pendidikan, walaupun nanti akan saya tanya satu-satu juga. Kalau nggak nanya berarti nanti kan giliran nanya gitu ya. Jadi hakikat dari pendidikan, kemudian kenapa pendidikan itu penting, kemudian bagaimana sebenarnya proses dari kurikulum sebuah pendidikan gitu ya, sampai kepada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ya, nah dari situ nanti kita bisa kembangkan kepada model-model pendidikan yang ada daripada masa lalu hingga sekarang ini. Ya, karena kemarin sudah saya pernah mengatakan ya bahwa dalam bahasa Sunda kuno itu dikatakan hananguni hana mangke, tan hananguni tan hana mangke. Gitu ya. Adanya hari ini adalah karena adanya masa lalu, dan adanya masa depan itu adalah karena proses yang berjalan sekarang ini. Ya, artinya berbagai model pendidikan, saya bicara pendidikan itu bukan hanya lembaga formal ya, bukan hanya lembaga formal, tapi sebuah institusi, baik itu formal, informal, ataupun non formal, ya sampai mungkin kepada komunitas-komunitas tertentu yang mereka mengajarkan bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya berikan waktu 9:01 ya, saya berarti 1 jam. Oke, saya berikan kesempatan kepada Ibu Nova sekalian untuk diskusi, untuk bertanya. Nanti kalau nggak ada yang bertanya ya saya yang nanya gitu ya. RPS-nya kemarin sudah saya ini kan sampaikan kan ya. Jadi pengertian, ruang lingkup, objek, kemudian prinsip, ini mungkin yang saya akan tanyakan juga kalau nggak ada yang bertanya. Nah, nanti kalau bertanya kan ada rekamannya dan juga kita akan catat. Oke, silahkan untuk yang mau bertanya terkait dengan materi hari ini atau mungkin beberapa hal yang mungkin kita bisa diskusikan. Oke, boleh raise hand, boleh angkat tangan. Pertama kita berikan kesempatan kepada Ibu Irma Yanti ya untuk mungkin bertanya atau nanti saya tanya gitu ya. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau bertanya nih Pak Dokter, mungkin ya agak-agak ya masih seputar pendidikan ya. Ya, silakan. Kan sebenarnya kan Madrasatul Ula ya Pak Dokter ya. Betul. Karena kan kecenderungan kan orang tua kan awal daripada mendidik anak gitu kan. Tetapi betul. Seiring berjalannya waktu, anak-anak tuh kenapa, apalagi kalau sudah masuk ke dunia pendidikan di sekolah,
Kadang kita sebagai orang tua tuh mengatur anak tuh emang agak kesulitan, karena apa? Mereka lebih cenderung kepada apa yang disampaikan oleh gurunya, lebih mereka dengar daripada apa yang disampaikan orang tuanya. Padahal tujuan dan intinya sama gitu kan. Orang tua bilang A, nggak didengar sama anak, tapi kalau gurunya bilang A atau B, langsung mereka dengar kan apa yang salah, atau misalkan metode yang salah gitu ya, yang kita sebagai orang tua terapkan, atau pendidikan yang terapkan kepada anak-anak gitu. Kadang hal-hal seperti itu bukannya banyak ya yang mengalami gitu, bukannya cuma beberapa orang saja gitu kan. Mau dari segi tarbiyah taklimnya pun gitu, tarbiyah terhadap anak-anak, apalagi adab gitu kan. Kadang kita sudah menyampaikan kepada anak begini untuk adabnya kepada orang tua, kepada siapapun. Kadang mereka tuh lebih mendengar apa yang disampaikan gitu kan kepada disampaikan oleh gurunya, apa yang salah dengan orang tua gitu kan. Kadang seperti itu Pak Dokter. Mohon pencerahannya saya. Ya, terima kasih Bu Irmayanti nih ya. Pertanyaannya sangat mendalam sekali, dan sepertinya ini harus dijawab sama yang mungkin anaknya lebih dari satu nih ya, gitu ya. Ya, memang kadang anak lebih dari satu itu benar-benar menguras emosi Pak Dokter. Betul. Karena kebetulan anak saya satu gitu ya. Jadi mungkin nanti sebelum saya jawab itu saya kasih ke yang lain dulu yang ingin bertanya nih ya. Nggak apa-apa, nanti kita akan jawab juga. Kita kasih kesempatan untuk yang mau menjawab pertanyaan dari Bu Irmayanti ini terkait dengan bagaimana nih kok anak itu lebih percaya kepada orang lain lah istilahnya ya, gurunya, daripada orang tuanya sendiri ya. Silakan nih Pak Ustadz, siapa nih Ustadz Muhammad Mahfud, Ustadz Ahmad Salahuddin, atau yang lainnya boleh menjawab ya. Kalau jawaban saya sebenarnya nanti silakan ya, boleh raise hand, nanti boleh juga sambil menjawab nih ya. Mudah-mudahan masih on semuanya nih gitu ya. On semuanya ini. Terima kasih juga karena ada namanya. Kita ini kan dulu juga Pak Ketua kita nih, jazakallah khairan, sudah hadir gitu ya. Tadi terkait dengan pemikiran pendidikan agama Islam. Jadi kita mengetahuinya. Nah, mungkin kita bisa jawab begini Bu Irmayanti ya. Jadi kalau berdasarkan kepada idealnya gitu ya, dan juga contoh-contoh gitu ya, karena contohnya memang pada masa lalu itu memang di awal-awal Islam itu memang dalam arti itu tidak ada sekolah formal, sehingga memang betul-betul al-ummu itu adalah madrasatul ula gitu ya, madrasah tempat untuk belajar yang pertama, ialah dari awal sampai dia masuk ke jenjang sekolah gitu kan, sama ibunya terus sama orang tuanya. Nah, sebenarnya bisa dijawab dengan mudah kenapa kemudian seseorang itu lebih mendengar, atau seorang anak itu lebih mendengar perkataan orang lain daripada orang tuanya. Ya, pertama ini biasa lebih kepada proses interaksi. Ya, jawabannya adalah dari proses interaksi antara seorang anak dengan orang tuanya. Ya, intensitas mengajar atau intensitas interaksi ya antara anak dan orang tua itu memiliki peran yang penting. Demikian juga pola-pola yang kemudian diterapkan oleh orang tua kepada anak ini ya juga akan mempengaruhi gitu ya, akan mempengaruhi bagaimana kepercayaan ya. Jadi sebenarnya lebih tepatnya itu adalah problemnya itu adalah kepercayaan seorang anak yang lebih kepada orang lain ya, dibanding atau dia dibandingkan dengan orang tuanya ya. Jadi yang pertama sebabnya tadi adalah intensitas interaksi ya, yang kedua itu adalah pola pendidikan gitu ya, kemudian juga image ya, atau mungkin citra dari orang tua yang berbeda ya dengan citra dari guru ya yang dihadapi atau yang ada pada pikiran dari anak-anak ya. Jadi minimal ada 3 sebabnya kenapa kemudian seorang anak itu dia lebih percaya dengan orang lain. Nah, solusinya bagaimana?
Solusinya pertama adalah terkait dengan kalau dalam parenting itu adalah interaksi ataupun lebih tepatnya hubungan antara guru dengan orang tua. Jadi seorang guru juga tidak kemudian tidak berkomunikasi sama sekali dengan orang tua, karena sekarang pola pendidikan yang sekarang ini adalah pasti harusnya itu adalah melibatkan orang tua, sehingga nanti apa yang dikatakan orang tua di rumah itu sama dengan orang tua sama dengan ya orang tua, wakil orang tua atau mungkin pengganti orang tua di sekolah gitu ya, sehingga kemudian di situ ada ada keselarasan. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah memang pendidikan atau pola pendidikan yang memang harus ya dijalankan secara teoritis ya, kalau tadi ya saya juga belajar untuk bagaimana agar interaksi ya antara orang tua dengan anak itu betul-betul bisa terjalin. Ini pentingnya ilmu, bahkan ya saya menyebutnya dengan istilah itu, kalau madrasatul ula yaitu minimal itu ya S2 gitu ya. Ya sarjana lah, harus kuliah gitu ya, sehingga madrasatul ula ini betul-betul paham ya bagaimana interaksi dengan anak, bagaimana mungkin pola-pola pendidikannya yang islaminya ya, bagaimana memberikan punishment dan sebagainya. Ini penting sekali nih untuk madrasatul ula, untuk ibu. Kita lihat sekarang fenomena bagaimana ketika seorang anak menangis misalnya gitu ya, semua orang tuh udah langsung dikasih gadget gitu ya, langsung dikasih HP, harus dikasih laptop, tab dan lain sebagainya. Nah, ini adalah sebuah pendidikan yang tidak bagus. Termasuk juga, nah nanti kan gini, perlunya keseimbangan juga tadi antara madrasatul ula, ya antara madrasahnya dengan kepala sekolahnya gitu ya, antara ibu dengan orang tuanya. Ini statement ya, kalau salah nanti boleh dikoreksi. Kalau ibu kan biasanya itu tidak tegaan gitu ya, lihat anaknya nangis atau mungkin lihat anaknya itu kadang suka dihukum sama ayahnya, sama bapaknya, itu kadang tidak tega gitu ya. Kalau ada sebaliknya, ada ibu juga yang tega, ada juga sih beberapa gitu ya, ada yang nggak tegaan. Nah ini harus seimbang ya, sehingga kemudian makanya peran dari orang tua ya, ibu dan juga bapak itu harus betul-betul sesuai dengan proporsinya. Nah, kalau umpamanya kita melihat misalnya ada anak yatim atau mungkin ada orang yang mungkin kehilangan sosok ayah misalnya gitu ya, atau sosok ibu, itu justru yang terjadi itu nanti ada ketimpangan. Ya, ketimpangan itu kadang bisa diperoleh di sekolah gitu ya, tapi tidak jarang mereka tidak dapatkan. Yang mereka dapatkan justru malah di luar, yang biasanya beberapa sisi itu negatif. Ya, nah kalau kita lihat dalam sejarah bagaimana Nabi SAW ya, walaupun beliau itu ditinggal wafat oleh ayahnya ya, tetapi kemudian digantikan oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian juga digantikan lagi oleh Abu Thalib. Ini pentingnya peran seorang ayah. Balik lagi ke tadi madrasatul ula, seorang ibu misalnya. Nah, ini yang paling penting, bagaimana madrasatul ula itu dia harus cerdas gitu ya. Ya rasa itu memang karakter atau mungkin sifat dari wanita, dari perempuan gitu ya. Tetapi kemudian juga harus diseimbangkan dengan logika atau akal, dan juga tentu saja wahyu. Ya, ini menjadi tugas kita bersama nih ya. Jadi bagaimana menyeimbangkan antara peran ibu bapak, orang tua di rumah, kemudian juga peran dari guru yang ada di sekolahan. Nah, minimal itu Ibu Marian. Kayaknya ada yang mau bertanya lagi nih. Silakan boleh raise hand gitu ya. Jadi pentingnya adalah bagaimana pendidikan yang selaras antara apa yang ada di sekolahan dengan apa yang ada di sekolah, di rumah dengan yang ada di sekolah. Nah, nanti ada permasalahan juga nih, kadang-kadang di sekolah atau di rumah dengan di sekolah itu berbeda gitu ya, berbeda ya. Di rumah kadang ada banyak perspektif, banyak sisi. Di rumah kadang nggak boleh HP gitu ya. Giliran di kelas suruh belajar pakai HP, ada beberapa, atau kebalikannya, di rumah bebas main HP gitu ya. Tapi di pesantren atau di sekolah nggak boleh
menggunakan handphone misalnya. Wah, ini yang mana, belum lagi nanti yang lainnya banyak sekali gitu. Sehingga di situ pentingnya memang proses pendidikan, dan orang tua kita mesti lebih luas pengetahuannya terkait dengan teori-teori pendidikan, terutama terkait dengan pendidikan agama Islam, dan lebih spesifiknya adalah mata kuliah kita hari ini, yaitu dasar basic dari Islamic education itu sendiri. Oke, anyone have question, please ask me and I will answer your question, please. Siapa nih yang mau nanya lagi atau mau bertanya? Kemudian nanti kita tanya nih. Ya, oke, ada yang mau bertanya? Silakan, boleh raise hand. Ini ada 6 orang lagi, nggak kelihatan ininya raise hand-nya. Silakan. Oh, ada Ibu Linda Mawardi, tafadholi, silakan. Bapak mau sharing aja sedikit, Ibu. Ya, boleh, silakan. Iya, sebenarnya pendidikan Madrasatul Ula itu kan di rumah ya Pak ya. Betul. Orang tua, iya. Jadi kita tuh memberikan cinta yang banyak kepada anak pada mulanya gitu ya. Terus kita latih anak itu sebagaimana apa yang kita mau, apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terus nanti setelah anak kita terbentuk, mungkin di PAUD di umur sekitar 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Anak itu udah mulai sekolah, udah mulai mengenal orang lain, udah mulai mengenal ustazah-ustazahnya atau guru-gurunya gitu. Nah, itu tidak lebih dari perhatian orang tuanya. Jadi tidak langsung kita lepas kepada ustaz-ustazahnya atau gurunya gitu. Terlepas dari itu, kita pasti punya tujuan atau punya konsekuensi atau punya poin penting untuk anak kita mau jadi apa nanti ke depan, atau mau seperti apa. Kita tinggal memilih sekolah yang memang sesuai dengan karakter kita di rumah, yaitu untuk mendapatkan ridho Allah gitu. Nah, kita mungkin peranan kita penting di situ gitu. Ketika kita memilih suatu lembaga, kita pilih juga, kita kenalkan juga sama guru-gurunya, apakah guru-gurunya sesuai atau nyaman untuk anak-anak kita gitu ya. Mungkin itu lebih baik gitu ya, daripada sudah sekolah di situ atau enggak. Itu pencegahan itu mungkin lebih enak lah gitu kita untuk selanjutnya gitu untuk anak kita gitu. Mungkin itu. Jadi yang untuk pertama mungkin cinta yang tulus kita berikan kepada anak kita. Oke, luar biasa sekali ya. Ini suara dari seorang ibu gitu ya, seorang Madrasatul Ula gitu ya. Jadi cinta yang tulus kepada anak. Sebenarnya saya yakin namanya ibu sih tulus semuanya ya, nggak ada yang pamrih gitu ya. Tapi mungkin dalam implementasinya, kalau saya yakin sih, saya percaya bahwa kasih sayang ibu kan, kasih ibu kan karena sepanjang hayat gitu ya. Artinya tulus, tinggal memang ketulusannya ini ya kalau sekali-kali mengeluh ya itu juga wajar, sebenarnya namanya juga manusia gitu kan ya. Tapi kemudian dalam implementasinya sebenarnya justru kadang gini, saking sayangnya seorang ibu misalnya gitu ya, orang itu justru malah kadang memberikan segalanya. Itu ada beberapa juga, atau mungkin ada dua sisi kan tadi yang saya katakan itu. Jadi ada yang terlalu bebas gitu ya, tapi ada juga yang terlalu overprotective gitu ya, terlalu istilahnya itu over gitu ya, berlebihan lah gitu. Yang satu bebas sebebas-bebasnya, yang satu lagi terlalu ketat gitu ya, sehingga mungkin untuk kalau di kota ya beberapa itu kan untuk keluar rumah aja kayaknya nggak boleh gitu ya, pokoknya keluar rumah tuh pakai jam gitu ya tertentu. Bahkan nanti untuk unsur sosialnya itu malah kadang mungkin sosial questionnya ya, mungkin itu juga agak berkurang. Termasuk juga mungkin tadi bagaimana dia itu memiliki empati terhadap orang lain ya. Makanya tadi ada sekolah kan ada unsur social education-nya, pendidikan sosial dan interaksi dengan orang lain. Menurut saya ini juga penting juga gitu. Jadi harus disadarkan. Termasuk ada satu hal yang ada dalam pikiran saya, itu adalah sejak kapan nih ya misalnya peserta didik itu ya, diberikan pemahaman tentang diversity ya, tentang perbedaan ya, bagaimana perbedaan itu ada gitu ya dalam segala hal, perbedaan dalam berbagai hal gitu ya.
dari sisi mungkin jinsiahnya gitu ya, kemudian mungkin dari sisi sampai ke spiritualitasnya gitu ya, pemahamannya. Nah ini penting baik itu secara internal umat Islam gitu ya, ataupun juga lebih luas lagi secara kemanusiaan. Ini menurut saya juga menjadi isu ya, isu yang penting, terutama nanti dari sisi bagaimana plural atau perbedaan itu ada di masyarakat, dan kita harus siapkan. Karena gini, yang menjadi pikiran saya itu adalah sekarang tuh lembaga ya pendidikan itu banyak sekali ya, dengan karakternya, dengan kekhasannya masing-masing. Nah, bagaimana ketika itu kemudian ya muncul dan melahirkan atau ya istilahnya itu mencetak ya siswa-siswa peserta didik yang memiliki karakter sama tentu saja dengan lembaga pendidikannya. Nah, tapi kemudian di luar sana banyak sekali lembaga pendidikan yang mungkin memiliki ya perbedaan ya, baik secara tipis, sedikit, ataupun perbedaan yang banyak. Ini yang selalu dari dulu saya pikirkan gitu. Makanya saya bikin beberapa buku terkait dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, ini sejak kapan nih pendidikan seperti ini? Kalau konteks pendidikan nasional itu ada profil pelajar Pancasila misalnya gitu ya, atau mungkin tadi dengan sistem pendidikan nasional, atau mungkin juga sekarang kalau di Kementerian Agama itu muncul namanya pendidikan moderasi beragama gitu ya. Nah, dalam konteks Islam itu seperti apa ini moderasi beragama, pendidikan atau model pendidikan moderasi beragama? Ini menjadi satu diskusi juga mungkin next gitu ya. Kemudian yang saya pikirkan juga adalah terkait dengan tadi kurikulum ataupun metode ya yang digunakan oleh masing-masing komunitas, lembaga, institusi atau perseorangan dalam mengajarkan Islam. Ini juga menjadi menurut saya itu hal yang penting juga, dan ini tentu saja model-model pendidikan yang ada sekarang ini tadi saya tidak sebutkan secara detail karena saya yakin Ibu dan Bapak sekalian paham tuh ya. Jadi model-model pendidikan Islam baik itu formal, informal ataupun non formal sampai kepada komunitas-komunitas pengajian gitu ya. Nah, apa sih yang mendasari itu? Ya misalnya kita bicara tentang misalnya itu kepercayaan, akidah, keyakinan. Ada nggak keyakinan-keyakinan yang kemudian memang menjadi dasar itu? Wah, ini agak sedikit kritis, tapi saya yakin Ibu dan Bapak sekalian memiliki cara berpikir yang luas, open mindset, sehingga mungkin kita bisa tahu, oh ini ada beberapa perbedaan, dan itu kita harus terima sebagai sebuah realitas pluralisme dalam konteks tentu saja keislaman. Baik, ada yang mau nanya dulu? Masih ada waktu sekitar 9 menit nih. Enggak, sebelum mungkin nanti saya mau tanya siapa nih yang mau ditanya ya. Bapak boleh bertanya sedikit? Ya, silakan Ibu. Mungkin saya mau tanya, filosofi pendidikan Islam pertama itu seperti, maksudnya bagaimana ya filosofi awal filsafat pendidikan Islamnya? Ini kan filsafat Islam yang saya lihat, filsafat Islam sama filsafat pendidikan Islam itu mungkin berbeda ya Pak ya? Ya, nah, itu betul berbeda. Iya, itu seperti apa nih Pak, bisa dijelaskan? Terima kasih Bapak, Pak Dokter. Ya, mohon maaf. Terima kasih ya. Ya nggak apa-apa. Cukup panjang nih sebenarnya. Dulu kalau nggak saya sampai udah lupa pada satu semester ya. Di semester 1 itu ada filsafat ilmu ya. Filsafat itu atau filsafat umum, yaitu berbicara tentang bagaimana cara berpikir ya secara rasional ya, cara berpikir secara logik ya. Nah, sedangkan kalau kaitannya dengan pendidikan Islam berarti cara berpikir secara logik ya terkait dengan pendidikan Islam gitu ya. Misalnya nanti dari sisi kurikulum ya, dari sisi kurikulum misalnya terkait dengan akidah ya, terkait dengan kepercayaan. Tadi yang saya tadi sebutkan itu tentang kepercayaan, tentang bagaimana sebenarnya
hakikat dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini seolah-olah itu kalau ada istilah tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah, betul gitu ya. Tapi dalam konteks akidah itu ya harus dijelaskan. Nah, penjelasan-penjelasan itu yang kemudian nanti biasanya itu ada yang sifatnya tadi revivalis, ya, ada yang sifatnya itu memang dogmatis, tekstual gitu ya, ada sifatnya mungkin interpretatif, nggak interpretatif gitu ya, sehingga ini juga perlu dijelaskan terkait dengan keyakinan, terkait dengan akidah, ya, terkait dengan kepercayaan, termasuk juga nanti terkait dengan ibadah gitu ya. Jadi antara istilahnya itu filsafat umum dengan filsafat ilmu itu juga berbeda, dan juga dengan filsafat pendidikan Islam. Jadi kalau filsafat pendidikan Islam itu ya, ini juga sebenarnya kemarin kan mata kuliah kita filsafat pemikiran Islam gitu ya, tapi kemudian kita spesifikkan jadi filsafat pemikiran pendidikan Islam. Jadi bagaimana cara berpikir atau model ya berpikir secara mendasar tentang pendidikan agama Islam. Pertama, berarti kita mulai dari ontologi ya, keberadaan dari pendidikan agama Islam. Kalau kita boleh diskusi dengan mahasiswa dari kampus yang umum, misalnya gitu ya, udah tahu lah yang nggak saya sebutkan, mereka akan mengatakan bahwasanya nggak ada tuh ilmu pendidikan agama Islam gitu ya. Yang ada itu ya hanya ilmu pendidikan saja. Nah, itu yang pertama. Berarti ontologinya, keberadaan dari ilmu pendidikan agama Islam itu adalah hal pertama yang dibahas dalam filsafat pendidikan Islam. Ya, ontologinya. Yang kedua, kita boleh bicara tentang epistemologi. Ya, berarti epistemologi ini berarti kemarin itu filsafat ilmu. Ya, dalam konteks pendidikan agama Islam berarti adalah tentang epistemologi pendidikan agama Islam, mulai dari sumber ya, sumber ilmu pendidikan agama Islam. Sumbernya apa nih? Ya, dari Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Berarti beda perspektifnya. Kalau filsafat mereka perspektifnya adalah rasio, logik, sehingga mereka menolak wahyu. Nah, ini di sini sudah berbeda tuh. Ya, dari sumber ilmu pengetahuannya, sumber ilmu pendidikan agama Islamnya. Yang kedua adalah standar ukuran kebenaran dari sebuah ilmu pendidikan agama Islam. Seorang misalnya dalam Islam itu ketika seorang anak laki-laki dan perempuan itu dikatakan itu dipisahkan madoji'ihim, ya, artinya madoji'ihim. Jadi ketika mereka sudah mulai balik, sudah dewasa, itu harus dipisah antara laki-laki dengan perempuan gitu ya, tempat tidurnya. Nah, gitu ya. Nah, itu kan teks gitu ya, sumbernya itu loh, itu adalah sebuah kebenaran yang karena hadisnya itu sahih, berarti dia mutlak gitu ya. Tapi kalau dalam pendidikan itu ya enggak mesti gitu ya. Kalaupun ada itu juga dasarnya hanya berdasarkan riset saja. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga nanti misalnya seorang anak itu diharuskan untuk yang sering kita bahas itu adalah muru auladakum as-salat fi sab'in fadribuhum fil ashar gitu ya. Perintahkan anak murid untuk sholat ketika umur usia 7 tahun. Kenapa harus 7 tahun? Nah, ada nanti dasar dari sebuah kebenarannya. Dan yang paling penting adalah metodologi atau cara untuk mendapatkan ilmu pendidikan agama Islam. Di sini perspektifnya juga berbeda antara filsafat umum dengan filsafat di dalam Islam, di mana metodologi caranya kita mengenal, kemarin ada istilah ya, ada isyari, kemudian itu hanya ada bayani itu kan dari teks ya, kemudian juga ada irfani juga gitu ya, ilham dan sebagainya, yang itu yang tidak diterima atau tidak ada dalam konteks filsafat pendidikan umum. Ya, jadi ininya berbeda. Nah, ini tentu saja tamparan yang cukup keras nih, ya, tamparan yang cukup keras kepada ahli-ahli pendidikan agama Islam. Karena memang basically ini harus dijawab bagaimana cara mendapatkan ilmu pendidikan agama Islam, ya, selain dengan konteks pendidikan umum itu adalah tajribi, ya, yaitu dengan istilahnya itu pengujian gitu ya, eksperimen gitu ya, eksperimen. Sementara kita ada juga dengan tadi bayani, dengan irfani dan juga isyari.
Nah, itu ya. Jadi kemudian terakhir nanti dari sisi aksiologinya. Ada nggak sih pendidikan agama Islam gitu ya, atau ya sama aja lah itu pendidikan doang. Nah, ini dalam konteks Indonesia itu terjadi semacam tarik-menarik, tarik ulur antara ya saya sebut saja Kementerian Agama dengan Kementerian Pendidikan Nasional, di mana harusnya ya udah lagi kita ikut Kemendiknas saja, Kemendikbud sekarang ini gitu ya, ikut pendidikan nasional aja gitu ya, nggak usah ada Kementerian Agama, kan sama aja SD, SMP, SMA, ada MI, MTS, aliyah, udah nggak usah langsung SD aja. Nah, itu salah satu contohnya karena paradigma ya cara berpikir basic dari filosofinya itu berbeda dari sisi pendidikan ya. Makanya kita juga berbeda dengan ilmu pendidikan umum dengan ilmu pendidikan agama Islam. Apakah tadi tamparan kerasnya kita bisa mampu menjawabnya? Ya tugas kita lah untuk kita bisa belajar bersama bagaimana sebenarnya ilmu pendidikan agama Islam itu sendiri, karena is our department. Ini adalah program studi kita. Itu Ibu Linda ya. Nah, jadi nanti kita akan banyak belajar tentang ada sebenarnya pembahasan itu di pertemuan yang keempat atau kelima tentang atau di buku juga banyak sebenarnya itu ya tentang tadi ontologi pendidikan agama Islam, epistemologi pendidikan agama Islam, kemudian juga aksiologi pendidikan agama Islam. Iya. Gitu ya. Terima kasih Pak Dokter. Ini berarti lebih khusus ya, lebih spesifik mungkin ya, lebih kepada kurikulumnya gitu ya, lebih kepada iya, boleh cara ya, bisa cara mendapatkan ilmu pendidikan agamanya itu seperti apa gitu. Mungkin itu ke epistemologi. Kalau kurikulum dia lebih kepada seperangkat ya, seperangkat model dalam learning process, dalam proses pendidikan. Jadi dia mulai dari persiapan, kemudian subjeknya, mata kuliahnya, mata pelajarannya, evaluasinya, tujuannya, itu dia kurikulum lebih luas lagi. Nah, kayaknya ada ya mata kuliah kurikulum pendidikan agama Islam ya. Itu harusnya ada tuh. Jadi kurikulum itu dia apa ya? Mungkin kalau kita sebut itu seperti alatnya gitu ya. Sementara filsafatnya itu adalah basic pemikirannya. Ini dari sini ini kurikulumnya begini. Kalau jadi kurikulum itu dia udah baku, udah kurikulum pendidikan agama Islam itu adalah aksiologi dari pendidikan agama Islam. Itu. Ya, kurikulum PAI adalah aksiologi dari filsafat pendidikan agama Islam. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dokter. Lagi ya. Nanti boleh lebih detail lagi. Oke, mungkin saya kasih kesempatan satu orang lagi yang mau bertanya nih sebagai closing remark tentang pembahasan hari ini. Ya, kalau tidak ada berarti saya cukupkan. Jadi pembahasan pada hari ini kita berbicara tentang bagaimana hakikat dari pendidikan ya. Nah, ketika bicara tentang filsafat pendidikan agama Islam ya berarti tentang bagaimana berpikir atau model berpikir tentang ya mulai dari ontologi pendidikan agama Islam, kemudian epistemologi pendidikan agama Islam, metodologi pendidikan agama Islam, sampai kepada aksiologi pendidikan agama Islam. Tadi yang termasuk ke dalam aksiologi pendidikan agama Islam itu adalah kurikulum pendidikan agama Islam, kemudian lembaga pendidikan agama Islam, dan model-model pendidikan agama Islam. Nah, dengan ini nanti kita bisa mengkritisi berbagai ya fenomena, baik itu kurikulum, pendidikan, institusi, lembaga, ya komunitas yang mereka ya bertujuan untuk ya mendidik ya manusia ya dalam konteks agama Islam. Ya, itu insyaallah wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, jazakumullahu khairan ala itimamikum. Ya, nakhtatim, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fiq ila ahkamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Pak Dokter nanti tunggu uploadan materinya. Oke, siap nanti